Terima kasih. Selamat siang, Pak. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. 21 April 2025. Pada kesempatan ini kami melakukan kick-off peluncuran platform kopdesmerahputih.co.id yang merupakan situs resmi untuk pendaftaran koperasi desa kelurahan Merah Putih secara self-declare. Melalui rapat bersama Satgas KDMP di Kemenko Pangan pada tanggal 15 April 2025 kemarin, telah disepakati bahwa website ini menjadi dashboard nasional Satgas Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai sumber data tunggal program tersebut. Dashboard ini akan dikelola bersama oleh Satgas dan secara teknis dikelola di bawah Kementerian Koperasi. Dashboard nasional ini bertujuan untuk merekap serta memantau proses pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, mulai dari sosialisasi, musyawarah desa khusus, rapat anggota, hingga koperasi berdiri dengan data perkembangan yang disajikan secara real time. Kedepan, dari data yang ada akan kami kembangkan menjadi Kophub Omnichannel Marketplace untuk memantau rantai pasok produk-produk desa serta memonitoring kesehatan koperasi desa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Satgas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atas kerjasama dan dukungannya dalam mewujudkan dashboard nasional ini. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun Ayu Ting Ting menutup acara dengan lagu yang penuh makna. Kopdes Merah Putih membuka era koperasi digital untuk Indonesia tercinta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini dashboard nasional Kopdes Merah Putih.co.id saya nyatakan diluncurkan secara resmi. Terima kasih. Ya, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sebagaimana yang disampaikan Pak dari Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Nah, website ini kita fungsikan sebagai dashboard yang mengevaluasi perkembangan daripada pembentukan koperasi desa Merah Putih. Nah ini sudah ada countdown-nya ya. Kalau berdasarkan sudah ditentukan bahwa tanggal 12 Juli 2025 sesuai dengan Hari Koperasi Nasional akan terbentuk 80.000 koperasi desa Merah Putih. Jadi kita punya 81 hari lagi untuk mewujudkan ini. Jadi semua kementerian ya itu ya, coba di bawah ada logonya ya. Nah, ini ada 16 kementerian lembaga dan 2 pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota itu bersama-sama untuk mewujudkan pembentukan koperasi desa Merah Putih ya. Nah, kembali ke atas ya. Julhas sebagai ketua Satgas dan Pak Menteri ya yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi. Nah, sebagai web untuk pendataan ya, ini bisa ke bawah, ya. Ini ada 3 model pembentukan, ya, membangun koperasi baru. Nah, ini bisa langsung diklik. Coba klik yang membangun koperasi, ya. Nah, ini sudah kita masukkan di sini. Misalnya kita contoh provinsi,
ya masuk provinsi Sumatera Barat, ya Sumatera Barat. Nanti udah langsung keluar kabupatennya. Nah, misalnya Agam, ya, terus kemudian kecamatan, ya misalnya Banu Hampu, ya. Nah itu desanya udah keluar nanti, ya silakan ya, dipilih nanti, ya Cingkariang misalnya, ya, atau Cingkariang ya. Ya, ini udah kelihatan Pak. Jadi nama koperasinya nanti itu Koperasi Desa Merah Putih Cingkariang, daerahnya masing-masing. Nah nanti setelah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu harus didahului dengan musyawarah desa, ya, khusus, ya musyawarah desa khusus, ya itu nanti mengunggah, ya mengunggah apa? Nah saya contoh, ya ini berita acara itu nanti masuk, ya. Karena kita akan memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih yang didirikan itu sesuai dengan juklak yang sudah dikeluarkan oleh Pak Menteri, ya. Itu mulai dari proses pembentukan seperti apa, terus kemudian template aktenya pun sudah kita tentukan, ya. Jadi tidak ada yang berbeda daripada juklak yang sudah kita tentukan. Terus kemudian setelah musyawarah desa khusus, ya, itu juga rapat anggota pembentukan. Ya, karena untuk membentuk koperasi itu harus dimulai dengan rapat anggota. Ya, jenisnya juga dipilih, ya, karena ada 7 usaha yang harus dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari sembako, obat murah, ya, terus kemudian pergudangan dan lain sebagainya jenis usaha ini, ya, ya. Terus kemudian lanjut, ya, karena Koperasi Desa Merah Putih ini kita akan linkkan dengan satu .id. Nah, itu. Jadi itu nanti si Koperasi Desa Merah Putih yang sudah berdiri itu langsung kita berikan dia microsite, ya, namanya microsite, belum website, ya, karena dalam perkembangannya mungkin nanti dia bisa membuat website, ya, supaya kita bisa memantau ya berdirinya kapan, anggotanya berapa, terus kemudian usahanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu bisa Ustaz. Mau tanya agak beberapa hal. Ini soal pembuatan website Kopdes ini dibutuhkan anggaran berapa Pak? Belum, kamu nanya berapa banyak sekarang belum? Udah disiapin banyak, satu-satu dulu. Ya, satu. Ini pembuatan masih swakelola apa pembuatannya. Nanti memang perkembangannya kan perlu ada cyber security-nya, perlu apa. Nanti kita lagi kalkulasi pembiayaan yang akan atau pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengembangan. Karena begini, mandat di Inpres nomor 9 tahun 2025 adalah memperkuat manajemen koperasi berbasis digital. Karena memang mengurus 80.000 ini harus dengan sebuah sistem yang kuat, sehingga perlu digitalisasi koperasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Gitu. Terus Berarti anggarannya berapa Pak? belum lagi dikalkulasi. Kalau ini masih swakelola, masih nanti kan perlu dikembangin lagi, kita develop lagi. Gitu. Berarti itu murni anggaran dari Kementerian Koperasi. Pak, dia dari siapa? Mau nanya kalau ini kan tadi ada pendaftaran jenis koperasi desa. Jadi apakah nanti ini, maksudnya seluruh koperasi yang ada di Indonesia harus didaftar di sini atau seperti apa? Terus yang Jadi begini, ini khusus Kopdes Merah Putih. Yang program nasional Kopdes Merah Putih. Ini website khusus Kopdes Merah Putih. Makanya semua yang koperasi desa kelurahan Merah Putih ini yang ada di sini. Yang jumlah 80. Koperasi lain memang kita pisahin di ODS kita. Enggak jadi satu sama Kopdes Merah Putih. berarti yang terdaftar di sini adalah Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih yang jumlahnya 80.000. Nanti tiap hari kalau mau lihat boleh. Nanti kita akan ada war room di lantai 2. Hari ini udah berapa ratus, terus berapa ribu per hari kita update secara real time. Kamu kalau misalnya minggu depan lihat aja Pak Menteri udah berapa, coba cek lantai 2. Saya udah 2.000. Kabupaten mana aja yang udah bikin ini udah terdaftar ya. Begitu. Pak, apakah nanti penggunaan anggaran dari mereka akan dipublish juga di sini atau Semua akan kita harus menggunakan teknologi digital untuk membuat semua proses bisnis ini transparan, profesional dan akuntabel. Karena kita ingin menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sehingga sistemnya harus transparan, profesional dan akuntabel. Begitu. Ya. Tadi yang kamu
omnichannel gimana Pak? Oh, yang omnichannel itu bagian dari gini. Nanti kan Presiden sudah mengatakan ada namanya jaringan koperasi nasional. Sekarang kalau kita udah mendirikan 80.000 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia, tentu membawa konsekuensi akan adanya jaringan koperasi nasional. Misalnya untuk program MBG, nanti koperasi yang penghasil kentang, penghasil telur, penghasil wortel, penghasil sayur mayur, kan nanti kan tergambar dengan sistem begitu, sehingga itu bisa kita salurkan ke daerah-daerah yang tidak memproduksi barang-barang itu yang maksudnya omnichannel gitu. Jadi kan kita harus asumsi ini nggak semua desa menghasilkan semua, sehingga terjadi exchange, pertukaran atau distribusi ke daerah-daerah yang tidak menghasilkan gitu. Berarti nanti melibatkan kementerian manfaat. Semua kementerian saya harapkan, kita berharap Kementerian Koperasi bekerjasama dengan semua kementerian. Ya, gua aja paham. Mau dulu deh. Tadi kan di awal ada tiga model pendaftaran upaya revitalisasi dan dua lainnya itu maksudnya dari 80.000 koperasi berapa Pak porsinya? Tiga model tersebut. Ini belum bisa kita jawab sekarang karena masih dinamis. Datanya kan bergerak terus. Kita lihat desa-desa, kondisi desa di Indonesia dan kondisi masyarakat desa. Tapi per hari ini ada 27.000 lebih desa yang tidak punya koperasi di Indonesia. Ada pendaftaran baru itu 27.000. Enggak. Dari 75.000 desa ini yang ada di Indonesia ini ada 27.000 desa tidak memiliki koperasi. Sehingga pasti 27.000 desa itu pasti akan membentuk koperasi baru. Nah, desa-desa yang lain yang sekian puluh ribu itu gimana nanti tergantung musdes khusus masing-masing desa. Ya. Belum, nanti dijawab dengan seiring waktu kejawab. Sekarang kita kan nggak bisa mapping, kita inventarisasi aja. Oh, ada 27.000 desa yang tidak punya koperasi, gitu loh. Sekian puluh ribu, jadi sekitar 45.000 sudah ada koperasinya. Nah, gimana kan tergantung dari musyawarah desa. Jadi kita membuka opsi untuk pembentukan pengembangan, revitalisasi ataupun membentuk baru gitu. Tapi membentuk baru koperasi desa itu kan keputusan musyawarah desa. Musyawarah desa khusus. Ya, aku mau nanya. Kamu dari mana? Oh iya, dari Goida Rama dari Tempo Pak. Mau Oh. nanya untuk skema pembiayaan koperasi ini Pak, itu nanti mereka kan kemarin bilang ada dari BUMN ya Pak, Hibara. Itu udah ngobrol sama Hibara belum sih Pak? Gini, soal skema pembiayaan nanti kita serahkan sesuai impres ke tangan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Tanya ke mereka saja soal pembiayaan. Ya. Sama kalau kemarin kan bilang dari Kemenko minta tambahan anggaran ke Kemencu Pak. Oh enggak, itu salah itu. Oh enggak, itu Enggak, enggak enggak. ada. Berarti sesuai sama. Enggak. Oke. Bahwa kita memerlukan iya, karena kan kamu tahu mesti ngelatih orang apa gitu. Tapi itu masih kita rumuskan bersama. Oh, oke. Gitu. Sama ini tadi kan disebut ya Pak, ada koperasi tadi obat-obatan segala itu nanti ada pemetaannya nggak sih Pak? Desa ini harus ini. Ada. Itu kan bagian tugas kita inventarisasi koperasi. Sekarang ini ada 54.000 pos kodes Oke. di seluruh Indonesia. 54. Nanti bagaimana integrasinya, bagaimana kerjasamanya, sinerginya nanti kita rumuskan dalam berbagai pertemuan-pertemuan kita dalam kebijakan, terutama untuk di lapangannya ya. Kita harus sadar bahwa ini desa-desa di Indonesia ini unik kan semua. Karakteristiknya beda-beda sehingga pendekatannya harus berbasis pada kepentingan dan kearifan lokal masing-masing desa. Ya, Pak. Bapak berarti nggak ada. Kamu nanti nggak tumpang tindih. Gini, BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Desa ya. Pemiliknya adalah pemerintah desa. Kalau Kopdes Merah Putih itu milik warga desa, masyarakat desa. Ya. Terus apakah tumpang tindih? Enggak. Karena BUMDes mengurusi bisnis yang menjadi kekuatan masing-masing desa. Sedangkan Kopdes Merah Putih ini adalah koperasi desa yang memang menjadi penyalur distribusi produk-produk yang barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Ini ada perumpamaannya nih di desa yang saya ketemu dari kepala desa. Pokoknya di desa itu selama BMKG-nya beres-beres, Pak, aman desa.
Apa itu BMKG? Beras, minyak, kopi, gula. Itu desa langsung aman, tentram, damai. Nah itu paling enggak, itu tugas Kopdes. Hajat hidup orang banyak, bagaimana beras cukup, minyak goreng cukup, kopi cukup, gula cukup. Pisang goreng tergantung musim, sukun juga tergantung musim. Ya, opsional. Nah, kita sedang juga mengembangkan model bisnisnya di Kopdes. Gitu. Lalu Pak, untuk mencegah praktik korupsi di Kopdes, Sistem, makanya juga saya minta tolong teman-teman media juga melaporkan kalau ada oknum-oknum pengurus Kopdes yang punya niat lain. Saya sudah wanti-wanti ke teman-teman kepala desa yang saya temui bahwa inilah momentum kembalinya kebangkitan koperasi. Jadi harus dijaga bersama, gitu. Cuman begini loh, ini 80.000 1% bermasalah 800, banyak gak? Saya tanya, banyak kan? Jadi 800 bermasalah aja, udah jadi pemberitaan heboh kalian. Nah, kita jaga sama-sama sistemnya. Cuman bukan enaknya, positifnya dari koperasi desa ini adalah rapat anggota tahunan ya. Jadi setiap tahun dievaluasi, begitu nggak beres ya diganti ketuanya, gitu. Seperti itu. untuk memastikan SDM Kopdes ini kompeten dan mengerti bisnis, Nanti kita ada pelatihan, juga ada sertifikasi untuk pengawas sendiri, untuk pengelola sendiri, ada pendampingan, ada supervisi, ada bisnis asisten, gitu. Seperti itu. Ya, Mbak. Ini pekerjaan berat karena sejak udah hampir 27 tahun nih koperasi terpinggirkan dalam sistem ekonomi Indonesia. Jadi inilah kesempatan nanti buat warga desa untuk sama-sama menyadari betapa pentingnya koperasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ya, Pak, terkait jangan dulu. Arif Pak dari Kontan Pak. Oke. Terkait biaya pelatihan itu Pak. Ya nanti itu lagi diformulasiin. Karena kan bisa pakai daring juga biar hemat ya. Pelatihan daring gitu. Oh, betul. Bisa juga kan? Hybrid bisa. Kalau pengawasannya nanti bakal Ntar dulu kalian pada semangat sekali. pengawasannya bakal dikoordinasi di Kemenkop atau seperti apa Pak? Gini loh, kalau sesuai dengan tugas Inpres itu kan monitoring, evaluasi juga di Kementerian Koperasi. Karena gini, Kementerian Koperasi dalam saat ini fungsinya cuma dua, urusan kelembagaan dan usaha koperasi. Ya, kelembagaannya sama usaha koperasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena ada isu keberlanjutan. Nah, isu keberlanjutan sustainabilitas ini 3 syaratnya. Bisnisnya jalan, orangnya oke, orangnya baik, sistemnya kuat. Itu. Pak, lagi boleh? Enggak, tergantung yang lain. Tanya, kamu tanya yang lain. Ya, boleh Boleh nggak? nggak? Ya, boleh Pak. Oh, Pak, boleh. terkait dengan tadi kan Bapak bilang nggak akan tumpang tindih dengan BUMDes ya Pak. Di mana BUMDes sebagai penyalur, berarti akan ada kemungkinan kerjasama antara Semua namanya koperasi itu koperasi itu katanya kerjasama. Jadi koperasi itu harus bekerja sama dengan sebanyak mungkin. Oke, Pak, terkait dengan tadi Bapak kan dari Kemenko kan nanti menjadi pengawasan, apakah nanti kalau misalnya salah satu koperasi Merah Putih melakukan hal-hal yang di luar maksudnya ada kekacauan gitu, apakah nanti akan ada sanksi dari Kemenko atau dari siapa Pak atau pengawasan? Ya kalau urusannya pelanggaran hukum, urusannya sama aparat penegak hukum. tapi ada Payung. Lu ya pasti dong, kalau dia lariin duit ya urusan kejahatan ya kriminal ya undang-undang lah. Atau misalnya koperasinya tidak melaksanakan tugasnya gitu Pak, apakah akan ada pencabutan terus Gini, nanti kita pokoknya konsentrasi dulu dalam pembentukan ini sampai akhir Juni awal Juli. Nanti setelah itu kita masuk tahap kedua adalah pembangunan dan pengoperasian. Kita hati-hati. Kita terus terang ini belajar dari pengalaman, kita akan hati-hati termasuk memeriksa usulan kita juga memeriksa semua pengurusnya, pengurus koperasinya, pengawas koperasinya, BI checking dulu. Ada masalah nggak dia? Iya kan? Kalau enggak usah dikasih pinjaman. Seperti itulah contoh-contohnya. Kita pokoknya ini mau kawal ini benar-benar bahwa kita paham. Ini kan ngurus 80.000 bukan jumlah yang kecil. Dan itu kalau orangnya melibatkan juga banyak orang. Tapi kita dengan sistem regulasi yang kuat, sistem yang kuat, saya optimis bisa
jauh lebih baik. Bukan berarti nggak ada masalah, pasti ada masalah, ya. Bukan berarti kita menghindari, tapi itu harus cepat-cepat dimitigasi. Gitu. Ketika ada masalah, cepat diminimalisir, cepat dimitigasi. Ya. Izin Pak, saya Tabel dari Detikon. Iya. Mau tanya, ini nantinya keberadaan Kopdes ini kan Ada unit simpan pinjam. Fleksibilitas lebih kuatan Kopdes daripada Tengkulak. Maksudnya negara kalah sama Tengkulak. Karena komprehensif. Dari mulai konsumen, unit simpan pinjam sampai nanti koperasi desa Merah Putih ini untuk menampung jadi off taker hasil panen petani. Soal fleksibilitas, masa negara kalah sama Tengkulak kemarin tadi. berarti optimis ya Pak? Boy, optimis dong. Kamu ragu-ragu? Ini ekonomi lebih berkeadilan. Ini semua lihat muka-mukanya optimis semua di sini. Tuh, lihat tuh. Mana ada keraguan di kita. Begitu. Ya. Makanya dibantuin, kalau ada masalah ngomongin, beritain kalau ada awal. Kamu masih ingat gak sejarahnya awal dana desa tahun 2014-2015? Apa kepala desa masih ngawur-ngawur kan? Tapi begitu tahun kedua, tahun ketiga makin lama sedikit masalah. Saya juga menghimbau kepada semua desa di seluruh Indonesia untuk menjadikan ini amanat, menjalankan amanatnya sebaik-baiknya. Kita jangan mengulangi waktu awal dana desa itu 2015 kan banyak kades kabur, ngambil dapat duit gimana, iya kan? Tapi kan seiring waktu kan, apalagi dengan era sosmed begitu, kepala desa ngambil duit langsung viral, iya kan? Tapi yang pasti saya pastikan bahwa Kopdes Merah Putih ini, kalaupun ada masalah itu bukan TSM, bukan perintah, bukan regulasi yang salah, pasti oknum-oknum di bawah. Gitu. Kamu mau nanya terus? TSM itu terstruktur sistemas. Kementerian Dalam Negeri sudah mengumumkan akan menggunakan BTT, gubernur dan bupati. Itu 2,5 juta per akta koperasi. Biaya tidak terduga di APBD provinsi dan kabupaten kota. Walaupun Asosiasi Kepala Desa belum ketemu saya, pakai dana operasional desa aja Pak Menteri, itu mesti tanya ke Kementerian Desa. Karena setiap desa itu punya postur anggaran di APBDes-nya, itu dana operasional desa yang jumlahnya 3% dari dana desa. Berarti untuk kucuran dana anggaran pembentukan Itu udah di bawah. Sampai 5 miliar ini bakal dikucurkan setelah pembentukan. Itu nanti ada tahap, kan saya bilang ada dua tahap nih. Satu pembentukan dulu Juni, artinya ibaratnya akte. Kalau mau bikin PT, aktenya dulu nih, legalitasnya, nggak bahasa gampang, legalitasnya dulu kan. Oke, udah ada Kopdes. Nanti kita akan bantu memverifikasi itu semua. Kementerian Koperasi tanggung jawab, termasuk memeriksa ini pengelolanya, pengurusnya, pengawasnya ada masalah nggak dengan BI checking. Mau dapat kredit kalau pengurusnya bermasalah, nggak layak kan? Kita suruh ganti pengurusnya. Seperti itu. Jadi ada tahapan berikutnya. Kita sangat hati-hati, bukan berarti 80.000 ini pas pembangunan, pas pengoperasian serentak, enggak. Gitu. Pak, kemarin Pak Menteri Desa sempat ngomong soal bakal narik sarjana nganggur di kota sama Bagus. Itu bakal ada koordinasinya seperti apa sih Pak? Gini loh, kalau 80.000 Kopdes itu perlu SDM, perlu apa? Udah kita hitung-hitung bisa 1 juta sampai 2 juta lapangan kerja Pak. Berarti nggak ada batas usia ya Pak untuk jadi pengawas? Kita berharap ya, kalau pengawas, pengurus itu kan mekanismenya musdesusnya, musyawarah desusnya ngangkatnya. Itu kan kalau karyawan, pengelola koperasi beda lagi. Itu di hire secara misalnya ini 2 truk masing-masing Kopdes 80.000 kali 2 160, paling enggak kan perlu 160.000 supir truk yang bisa nyupir. Kalau bisa doa ya doa aja. Iya kan? Bener dong, maksud supir. Kan harus bisa nyupir, punya SIM apa? B1 umum. Gitu. Paling tidak untuk pengemudi truk aja sudah bisa nambah 160.000 lapangan kerja. Itu baru dari supir. Gitu.
Ya kan, walau nomor outlet belum. Jadi kita udah menghitung bisa 1 sampai 2 juta lapangan kerja baru di desa. Gitu. Ya, syukur-syukur ada supir perempuan. Kayak Nggak jadi nambah minta anggaran. apanya? Nggak minta anggaran, nggak tambah minta anggaran. Siapa? Kemenko. Bukan nggak pernah minta anggaran, pasti perlu konsekuensi. Kan untuk memperkuat ini kan kita perlu dukungan anggaran. Mau melatih orang Jadi nggak perlu biaya ke lapangan, ya kan? Jadi Pasti. Jadi benar minta, jadi nanti minta tambahan anggaran Pak. Kita sedang merumuskan secara baik-baik ya. Udah ngobrol sama Bu Ani Pak. Oh, belum. Tapi kita kan nggak gini. Setiap tugas itu kan mengandung konsekuensi. Kita sedang diskusikan secara intensif di Kementerian Koperasi supaya tepat sasaran, efektif dan efisien. Gitu. Tapi Pak, kemungkinan kalau misalnya ini kan Bapak tadi bilang lagi pembahasan, tapi kemungkinan akan ada mengajukan itu ke Bu Ani dalam waktu dekat atau seperti apa Pak? Kita sedang merumuskan ini semua, ya. Belum waktu. Sabar. Tapi ada rencana ya? Kelihatannya menurut kamu tugas begini berat perlu anggaran tambahan nggak sih? Iya Pak. Iya. Dulu, Pak. Iya kan? Kita efisiensinya nggak sampai. Jadi gini, itu konsekuensi dari penambahan tugas ini pasti kita memerlukan tenaga tambahan. Tapi nanti jumlah apa itu nanti dirumuskan. Lagi kita diskusikan. Berarti Emang jadi udah nambah. rumuskannya berarti jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penambahan ya Pak? Iya. Rencananya tetap ada, tapi jumlah anggarannya berapa itu yang Pokoknya kita sedang menghitung. Oh, kira-kira. Nggak tahu. Kalkulator saya lagi. Tunggu aja, tunggu. Nah, soal anggaran nanti. Karena ini bukan apa-apa. Saya nggak mau seolah-olah pekerjaan ini membuat Kementerian Koperasi. Tapi kan kalian lihat sendiri kan. Ini tugasnya 7. Tugas Kementerian Koperasi ini kan pasti membutuhkan konsekuensi. Gitu. Kita harus optimis bahwa ini bukan uang hilang. Ini investasi sosial kita di desa. Orang saya pernah hitung sebenarnya